بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، إن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أحبائي في الله رحمنا ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak dipuji dan ibadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia kenikmatan berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Usul Sunnah lil Humaidi. Naam, kita murajaah sedikit Masmul Humaidi. Siapa nama Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala? Bin Ubaidillah. Kunyahnya? Ayo, ahsanta. Siapa lagi? Masmu Al-Imam Al-Humaidi. Siapa nama Al-Imam Al-Humaidi? Coba sini. Ini kok banyak nyamuknya ini. Disemprot dong sekali-kali. Ya salam, enak bener tuh duduk. Duduknya di tengah sini. Ente kayak di warung kopi. Sini. Jangan sudah ngumpet di sono lagi. Ayo dong, kita interaksi dikit, jangan bengong, diem, bikin orang nggak semangat aja ente. Ayo, siapa nama Al-Imam Al-Humaidi? Ini sudah bisa semua, cuman pura-pura bego kayak sekarang. Ya, ayo. Wala wahid, khalas, bas. Jabir saja yang jawab. Yang lain jual mahal itu, Masya Allah. Ayo, santa, labas. Sini nggak ada. Tidak apa-apa, buka catatan, buka HP, nggak apa-apa. Dicari di Google, Mbak Google. Sudah dapat belum?
Nah, ini bisa ini. Al-Humaidi. Ayo, ahsanta. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala kunyahnya Abu Bakar. Namanya Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usama Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Naam. Yang masyhur di kalangan para imamatul muhadditsin. Dia salah seorang gurunya Al-Imam. Gurunya Imam siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Ya ikhwan, yang serius dikit, yang semangat. Ya. Hadis pertama yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala adalah hadis niat. Nah, apal hadisnya, apal? Apal enggak? Coba pengen dengar sedikit. Enggak apal hadis. Innamal a'malu binniyat. Terus sudah. Oh, ya sudah lumayan lah. Ya. Hadis yang pertama yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadis innamal a'malu binniyat. Ya, itu Imam Al-Bukhari dia meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan wa huwa Ibnu Al-Uyainah. Ya. Karena Al-Humaidi dia berguru dengan gurunya Sufyan Ibnu Uyainah. Naam, jadi tidak mungkin ketukar antara Sufyan Ibnu Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Walaupun sama-sama imam, tapi Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala dia banyak berguru dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Naam. Apa kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala tentang Al-Imam Al-Humaidi? Dia seorang imam. Al-Humaidi indana imam. Ya. Al-Humaidi di kalangan kita adalah seorang imam. Naam. Tayyib. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. As-sunnah indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, ulwihi wa murrihi, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla. Bab yang pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, as-sunnah indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Berkata Imam Al-Humaidi rahimahullah, as-sunnah di kalangan kita yaitu seorang dia beriman dengan takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, ulwihi wa murrihi, yang manis ataupun yang getir, wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Ketahuilah bahwasanya apa yang akan menimpa seorang hamba dia tidak akan mungkin salah untuk menimpa yang lainnya. Demikian sebaliknya, anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang akan menimpa atau sesuatu yang tidak akan menimpa dirinya, ya, maka itu tidak akan menimpa dirinya. Wa anna dzalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla, dan itu semua adalah takdir Allah azza wa jalla. Ya. Naam. Diletakkan oleh Imam Al-Humaidi rahimahullah taala bahwasanya perkara tentang iman kepada takdir kepada
takdir yang Allah tentukan, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena ini adalah bagian dari rukun iman yang 6, yang rukun yang terakhir. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Naam. Bahwasanya beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk ini adalah sudah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Al-Humaid rahimahullah taala dia mengatakan as-sunnah indana yuridu rahimahullah bis-sunnah huna al-i'tiqad as-sunni as-sahih alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa a'immatud din wa millah. Yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dengan sebutan as-sunnah. As-sunnah yaitu artinya adalah al-i'tiqad, keyakinan. Keyakinan seorang ahlus sunnah yang benar, ya, yang mana keyakinan tersebut dahulu adalah keyakinan Rasulullah bersama para sahabatnya dan mereka para a'imma dari agama ini. Naam. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال الإيمان بالقدر نعم الإيمان بالقدر السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. نعم. ذكر المؤلف في أوائل الرسالة الإيمان بالقدر يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره علوه ومره. نعم. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. Jadi Imam Al-Humaid rahimahullah taala dia menyebutkan di awal tulisannya tentang perkara al-qadar, al-iman bil qadar. Naam. Hendaklah seorang dia beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, baik itu yang manis ataupun yang getir. Bahwasannya iman kepada takdir itu merupakan salah satu rukun iman yang keenam, yaitu rukun yang terakhir. An tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Jibril alaihissalatu wassalam yang cukup masyhur, ketika Jibril alaihissalatu wassalam dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wujud manusia, seorang musafir yang dia bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam, la yara alaihi minas safar, tidak seorang pun yang tidak seorang pun yang tahu, tidak menunjukkan tanda-tanda dia seorang musafir karena bajunya putih bersih. Naam, tidak ada debu yang menempel. Tiba-tiba orang ini datang menghadap Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anis sa'ah. Naam, ya Muhammad, tolong beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Setelah dijawab oleh Rasulullah demikian, lalu dia bertanya tentang apa itu iman. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, iman adalah engkau beriman kepada Allah, ya, dan engkau beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, ya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Naam, orang tadi yang notabene adalah malaikat Jibril yang berwujud manusia, dia mengatakan sadaqta, ya. Naam, para sahabat heran, ini orang bertanya tapi dia membenarkan. Naam, sampai dia bertanya tentang perkara al-ihsan. Mal-ihsan. Naam, al-ihsan bahwasanya anta abdullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tidak melihat Allah maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Naam, sampai dia bertanya tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Naam, sampai terakhir setelah itu dia pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Maka Umar mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya,
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum liyu'allima dinakum amra dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian. Jibril ingin mengajarkan tentang perkara-perkara agama kalian. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya boleh seseorang itu dia bertanya walaupun dia tahu jawabannya. Ya, walaupun dia tahu jawabannya, dia boleh bertanya dengan tata cara, dengan adab. Karena Jibril alaihissalatu wassalam, dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ya, Jibril dia menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, lalu Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah. Ya, ini menunjukkan adab. Ya, adab bermajelis, adab kepada seorang guru. Nah, jadi kata Syekh bin Utsaimin, boleh seseorang itu dia bertanya, kalaupun dia tahu jawabannya, dia boleh bertanya, tapi dengan catatan dia beradab dan dia ingin memberikan faedah kepada yang lainnya. Mungkin teman-temannya yang lainnya dia tidak tahu tentang perkara tersebut, maka dia boleh bertanya untuk dijawab oleh gurunya untuk memberikan faedah kepada orang lain. Nah, fal imanu bil qadar أن تؤمن بأن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وقدره وأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله وبمشيئة الله وأن الله عز وجل كتبه وأن الله عز وجل وكتبه جل وعلا في لوح المحفوظ وأن الله جل وعلا شاءه ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وأن الله جل وعلا خلق كل شيء الخير والشر. نعم، فلا بد من الإيمان بالقدر. Al-faedah bahwasannya beriman kepada takdir. Sesungguhnya beriman kepada takdir, hendaklah seorang itu dia beriman kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi anna kulla syai'in bi qada'illahi azza wa jalla. Segala sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah menentukan, Allah telah mentakdirkan. Naam, segala sesuatu itu akan terjadi kecuali dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu, ya. Allah telah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dengan hambanya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dengan makhluknya. Naam, apa yang akan dilakukan, apa yang dikerjakan oleh makhluk, Allah sudah tahu. Berbeda dengan orang kelompok-kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui dari af'alul ibad illa ma ba'da waqa'ihi. Al-Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya mereka yang mengingkari takdir Allah, kelompok yang mengingkari takdir Allah, dan ini dari kelompok Ahlul Bid'ah. Ya, kelompok Al-Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu enggak tahu apa yang akan terjadi dengan makhluknya. Ya, sampai makhluknya dia mengerjakan perkara tersebut. Kalau makhluknya dia tidak melakukan perkara, maka Allah enggak tahu. Ini pendapat sesat dari kelompok Al-Qadariyah. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan seluruh takdir makhluknya fi lauhil mahfuz. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah perintahkan kepada Al-Qalam, uktub, catat. Catat seluruh takdir makhluk yang akan menimpa mereka apa saja. Allah sudah catatkan di dalam kitabnya fi lauhil mahfuz. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang Qadariyah bahwasannya Allah nggak tahu sebelum makhluk melakukan perkara tersebut, ya. Sedangkan Allah sudah mencatatnya. Allah sudah catatkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat. Sampai dedaunan yang jatuh dari pohon itu Allah sudah tahu ilmunya. Ya, Allah sudah tahu. Maka salah besar bagi kelompok-kelompok Al-Qadariyah dan yang semisalnya yang mengatakan bahwasannya Allah itu tidak tahu kelakuan seorang makhluk atau seorang hamba sampai sang makhluk mengerjakannya. Naam.
Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkehendak. Segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, maka dia akan terjadi. Ya. Segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha pencipta, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Naam, Allah jadikan di sana ada perkara baik, ada perkara buruk. Naam. Fala budda minal imani bil qadar. Maka wajib bagi seseorang itu dia beriman kepada takdir. Ya. Beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Naam. Al-imanu bimaratibil qadar arba'ah. Iman, perkara iman ya, itu terdiri dari 4 perkara ya. Iman kepada takdir itu terdiri dari 4 perkara. Wahyal al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq. Ya, urutan tertib dari al-iman kepada iman kepada takdir, yang pertama adalah al-ilm, ilmu, ya. Yang kedua adalah al-kitabah, tulisan. Yang keempat adalah al-masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq, yaitu apa yang ditakdirkan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadhihi maratibul iman arba'ah tajibul imanu biha. Inilah susunan tertertib dari al-iman, al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Ya. Apa itu dengan yang dimaksud dengan al-ilm? Ya, al-ilm an tu'mina anna Allah jalla wa ala alima kulla syai'in. Bahwasannya yang dimaksud dengan al-ilm, ya, beriman kepada takdir. Yang pertama, susunannya yang pertama adalah al-ilm. Apa itu ilmu? Al-ilm yaitu hendaklah seorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala alima kulla syai'in. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah mengetahuinya. Ya. Wa annahu la yaqa'u bi syai'in illa bi ilmihi. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ataupun di langit melainkan Allah sudah mengetahui ilmunya. Ya. La yaqa'u bi syai'in illa bi ilmihi. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi melainkan Allah sudah mengetahui ilmunya. Naam. Qala Allah Azza wa Jalla, wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wallahu bikulli syai'in alim. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu ilmunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah ayat 282. Ya. Allah telah mengetahui segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu itu Allah telah mengetahui ilmunya. Wa kana Allahu aliman hakima. Surat An-Nisa ayat 104. Dan dahulu Allah Subhanahu wa taala, kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Surat An-Nisa ayat 104. Kemudian Allah sebutkan wa huwa bikulli syai'in alim dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, atau surat Al-Baqarah ayat 29. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Naam. La yaqa'u syai'un illa bi'ilmillah. Tidak akan sesuatu akan terjadi melainkan Allah sudah mengetahui ilmunya. Ya, Allah sudah mengetahui ilmunya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ataupun di langit. Apa yang akan terjadi? Allah sudah mengetahui ilmunya. Kemudian beriman kepada takdir. Martabat yang kedua, al-kitabah, yaitu catatan dari tulisan. Anna Allah Azza wa Jalla kataba maqadiru kulla khalaik. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan segala takdir yang akan menimpa seluruh makhluknya. Ya, Allah sudah mencatat. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir yang akan menimpa makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya.
kama qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Naam. Allah sebutkan bahwasanya segala sesuatu itu sudah kami catat, ya, di dalam kitab yang sangat nyata, ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Bahwasanya segala sesuatu itu kami sudah mencatatnya di dalam kitab yang sangat jelas. Naam. Kemudian wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, "Inna Allah qadara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Dalam hadis yang sahih, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seluruh takdir yang akan menimpa makhluknya qabla 50,000 sana. Ya. Naam. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatatkan, ya, segala takdir yang akan menimpa makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah mencatatkan seluruh takdir yang akan menimpa makhluknya. 50.000 tahun sebelum langit diciptakan oleh Allah, 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan oleh Allah, Allah sudah mencatatkan di dalam catatan yang sangat nyata, fi kitabim mubin. Nah, jadi tidak benar dikatakan bahwasanya Allah itu ada yang terlewat dari Allah. Allah nggak tahu. Kalau makhluk tidak mengerjakan, Allah nggak bakal tahu. Ya, ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya seperti yang dikatakan, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Ya, bahwasanya Allah telah wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Naam. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma yu'ammaru mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab. Dalam surat Fatir ayat 11, ya. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah perkara-perkara yang akan menimpa seorang hamba, sampai tentang perkara umurnya, tentang usianya. Semuanya itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Naam, fi lauhil mahfuz. Naam. Jadi, An-Nabi alaihi salatu wasallam mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan seluruh takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatatkan tentang takdir seluruh makhluknya. Wa arshuhu 'alal ma', dan bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allahu uktub, qala wa ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan kepada Al-Qalam. Allah katakan uktub, tulislah. Lalu Al-Qalam mengatakan, apa yang hendak aku tulis? Ya, maka Allah pertegas. Allah pertegas, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan menimpa seluruh makhluk sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskannya. Nah, jadi segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya, Allah telah menuliskannya. Jadi tidak ada yang terlewat, luput dari catatan Allah. Oh, Allah nggak tahu. Allah nggak tahu akan terjadi ini. Oh, Allah nggak tahu seperti ini. Ya, tidak benar kalau seandainya dikatakan Allah tidak tahu. Ya. Sedangkan dalam hadis tadi Allah mengatakan kepada Al-Qalam, uktub wa ma aktub. Tulislah apa yang hendak aku tulis. Tulislah segala sesuatu yang akan menimpa seluruh makhluk sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Ya. Nah. Ini martabat yang kedua, yaitu tentang
iman kepada takdir, yaitu secara al-ilm, al-kitabah. Yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah itu segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa annahu la yaqa'u syai'un fi hadzal kaun illa bi masyiatillah Subhanahu wa taala. Bahwasannya segala sesuatu itu tidak akan terjadi di alam jagat raya ini melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak akan terjadi demikian, maka akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah." Bahwasanya segala sesuatu itu terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takwir ayat 29. Innallaha kana 'aliman hakima. Surat An-Nisa ayat 24. Ya, innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Naam, al-masyiah tanqasimu ila qismaini. Al-masyiah dibagi menjadi dua bagian atau dua perkara. Al-masyiah tanqasimu ila qismaini, masyiatu syar'iyyah diniyah wa masyiatun qadariyah kauniyah. Masyiah syar'iyyah diniyah dan masyiah qadariyah kauniyah. Naam. Apa itu al-masyiah syar'iyyah diniyah? Apa itu yang dimaksud dengan masyiah syar'iyyah diniyah? Bima tata'allaq bima yuhibbuhu Allah Azza wa Jalla wa yarda. Naam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah syar'iyyah diniyah. Al-masyiah syar'iyyah diniyah. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari perkara agama ini yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa huwa muta'alliqun bima amara Allah Subhanahu wa taala bihi. Segala sesuatu yang berkenaan berhubungan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala minal wajibat wal fara'id wat ta'at. Hadhihi muta'alliqah bimahabbatillah war ridha. Naam. Dari segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wajibat wal fara'id wat ta'at, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya. Ini semua berhubungan dengan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ibadah. Dan ini sama apa yang telah digariskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ahmad ibn Abdul Halim Abul Abbas dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dia mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Naam. Definisi dari ibadah yang telah digariskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-ibadah hiya ismun jami'un, adalah sebuah nama yang mencakup dalamnya perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min al-aqwali wal af'al, dari ucapan ataupun dari perbuatan, baik yang tampak terang-terangan ataupun yang tersembunyi-sembunyi. Sebuah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jadi ini adalah sesuai dengan apa yang telah disebutkan al-masyiah syar'iyyah diniyah. Al-masyiah syar'iyyah diniyah, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara syariat agama ini, dari perkara al-wajibat wa ta'at, ya, dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dari perkara syariat agama ini, ya, dari perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Naam. Dari apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika seorang mengerjakan salat yang itu sudah digariskan atau disunnahkan atau yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam, Allah Subhanahu wa taala cuma menyebutkan dalam Al-Qur'an aqimis shalah, tegakkan oleh kalian salat, tapi tata cara salat tidak pernah dibahas oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan itu dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Naam, dari perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari perkara ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari perkara al-masyiah syar'iyyah diniyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari syariat perkara agama ini yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua perkara-perkara ketaatan kebaikan kepada Allah, membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, kalimatut thayyibah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dan lain sebagainya. Ya, dari perkara-perkara yang diwajibkan ataupun yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara kebaikan. Naam. Naam, qas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj was-sadaqah. Naam. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ila akhir dhalik min at-ta'ati wal qurubat. Hadhihi masyiatu diniyah syar'iyyah. Naam, tadi sudah kita sebutkan apa contohnya dari perkara-perkara al-masyiah syar'iyyah diniyah, dari perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kas-salat, was-siyam, waz-zakat, ya. As-salat, siyam, zakat, kemudian as-sadaqah, al-amru bil ma'ruf wal hajj, dia melaksanakan ibadah haji, ya. Al-kalimatut thayyibah, dia bertutur kata dengan baik, kalimat-kalimat yang baik keluar dari lisannya dan lain sebagainya dari perkara-perkara kebaikan. Ini termasuk dari perkara al-masyiah syar'iyyah diniyah. Naam, dan yang kedua masyiah qadariyah kauniyah, ya. Masyiah qadariyah kauniyah hiya muta'alliqun bima arada Allah azza wa jalla kaunan ayyaqa wa qad yuhibbuhu Allah wa yarda wa qad la yuhibbuhu. Naam, masyiah qadariyah kauniyah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, ya, dari perkara apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berhubungan dengan perkara apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkara itu bisa terjadi, kaunan ayyaqa, perkara yang mungkin akan terjadi atau perkara yang terjadi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyukainya dan meridhoinya, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak meridhoinya. Naam. Falaysat muta'alliqa bimahabbatillah war-ridha. Naam. Dan bisa jadi dari perkara yang berhubungan bahwasannya Allah tidak menyenangi, tidak menyukai perkara tersebut, dan Allah tidak meridhai perkara tersebut. Wa dzalika kal kufur kafir, ya. Al-kufur al-kafir wa ma'siyatil 'asi. Perkara yang sudah terjadi yang mana Allah tidak menyukainya dan Allah tidak meridhoinya. Apa contohnya? Perbuatan kufur seorang yang kafir, perbuatan maksiat seorang pelaku dosa dan maksiat kepada Allah. Terjadi di alam jagat raya ini, ada yang kafir, ada yang bermaksiat kepada Allah. Apa Allah ridho dan Allah cinta kepada mereka? Allah nggak cinta dan Allah tidak ridho kepada mereka, ya. Tapi itu terjadi di alam jagat raya ini. Ada orang berjalan di muka bumi, dia sebagai seorang kafir. Ada dia berjalan di muka bumi ini, dia sebagai seorang pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dan Allah tahu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya dan Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya sama sekali. Naam. Wal kufrul kafir waqa'at bimasyiatillah al-qadariyah al-kauniyah, anna Allah azza wa jalla syaa dhalik qadiran wa kaunan ay yaqa' minhu al-kufr wa syaa min al-'asi ay yaqa' minhu al-ma'siyah kaunan wa qadaran la syar'an wa dinan. Naam, bahwasanya di alam jagat raya ini kita bisa melihat ada orang kafir, ada orang pelaku maksiat, ya. Naam, telah terjadi dan Allah mengetahuinya.
waqa'at bimasyiatillah. Ini terjadi dengan kehendak Allah. Allah menghendaki. Ya. Ada yang berjalan di muka bumi sebagai seorang kafir, ada yang berjalan di muka bumi sebagai seorang ahlul maksiat. Ya. Naam. Sya'a dzalika qadiran wa kaunan ay yaqa' minhu al-kufur. Itu semua bisa terjadi, ya. Terjadi. Allah berkehendak, ada yang berjalan dia menjadi kafir, ada yang dia pelaku maksiat, ya. Sya'a minhu minal 'asi. Pelaku maksiat sama, dia berjalan di muka bumi bermaksiat kepada Allah. Terjadi dan Allah tahu. Ya. Naam. Kaunan wa qadaran la syar'an wala dinan. Perkara kafir dan perkara kemaksiatan kepada Allah, ya, terjadi. Allah tahu. La syar'an wala dinan, dan ini tidak masuk dalam bagian yang disyariatkan dalam perkara agama ini. Karena Allah tidak cinta dan Allah tidak meridhai kepada pelaku kekufuran dan pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, labbaik was sa'daik wal khairu bi yadayka wasyarru laysa ilaika. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dalam salah satu talbiyahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, labbaik was sa'daik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh sukacita, dengan bahagia. Wal khairu bi yadayka. Bahwasannya kebaikan itu berasal dari sisimu. Wasyarru laysa ilaika, dan kejelekan itu bukan dari sisimu. Ya. Wal khairu biyadaika wasyarru laysa ilaika. Bahwasannya kebaikan itu dari sisimu ya Allah, dan kejelekan itu bukan darimu ya Allah. Kekufuran dan atau pelaku maksiat. Pelaku maksiat dari siapa? Bang Acung. Pelaku maksiat dari siapa? Hah? Ada orang dia berjalan di muka bumi, dia minum khamr, dia berzina, dia mencuri, dan lain sebagainya. Dia ahlul maksiat. Maksiat timbul dari siapa? Makhluknya siapa? Makhluk banyak. Ya. Bahwasanya maksiat itu timbul dari makhluk itu sendiri, dari manusia. Ya, manusia dan jin. Mereka yang bermaksiat kepada Allah, dan Allah tidak pernah meridhai dan Allah tidak pernah mencintai orang bermaksiat kepada Allah. Apakah Allah cinta, apakah Allah ridha kepada orang-orang pelaku maksiat? Allah enggak cinta dan Allah enggak ridha kepada mereka. Ya. Baik, al-muadzin yuadzin.
Taib, nuwasil. Kita lanjutkan. Masyiah qadariyah kauniyah. Ya. Masyiah qadariyah kauniyah hiya muta'alliqatun bima arada Allah azza wa jalla kaunan yaqa qad yuhibbu Allah wa yarda wa qad la yuhibbu. Nah, jadi masyiah qadariyah kauniyah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaunan an yaqa. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak suka, enggak senang, ya. Allah tidak menyukainya, Allah tidak meridainya. Nah. Jadi seperti perkara kekufuran dan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Bahwasanya tadi sudah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Labbaik wa sa'daik wal khairu biyadayka wa syarru laysa ilaika." Bahwasanya kami telah memenuhi panggilanmu ya Rabb, panggilan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Bahwasanya kebaikan itu berasal dari sisimu dan kejelekan itu bukan berasal dari sisimu. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Allah tidak pernah menyukai dan mencintai dari perbuatan dosa dan maksiat seorang makhluk. Nah, maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq fa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamr hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina ketika dia berzina dikatakan dia sebagai seorang mukmin. Tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia dikatakan sebagai seorang mukmin, dan tidaklah seorang yang dia meminum khamr ketika dia mabuk dia minum khamr dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Nah, imannya lepas, ya, untuk sementara waktu itu dia lepas karena tidak ada proteksi dari keimanannya, sehingga dia lost dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah min af'alul ibad, dari kelakuan seorang hamba, dan Allah mengetahui bahwasanya ada kekufuran, ada pelaku maksiat, tapi ya, la syar'an wala dinan, ya, bahwasanya perkara kekufuran dan perkara maksiat itu sya'a min al-ma'siyah, al-ma'asi yaqa' min al-ma'siyah kaunan wa qadara. Itu perkara yang sudah ditentukan oleh Allah takdirnya seperti itu, ya. Akan tetapi la syar'an wala dinan, tapi itu tidak ada korelasinya, hubungannya dalam perkara syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah tidak menyukai dari perkara kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idzan kullu syai'in yaqa'u bi masyiatillah. Ya, kalau begitu segala sesuatu itu terjadi, ya, di seluruh alam jagat raya ini, semuanya itu atas kehendak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabat yang keempat dari iman kepada takdir, yang pertama adalah al-ilm, al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq, ya. Al-khalq, an tu'mina anna Allah khalaqa kulla syai', dan hendaklah seorang itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatu. Qala Allah taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir yang telah kami tentukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang ada ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu ini telah kami ciptakan dengan takdir kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Ya, dalam ayat yang lainnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala takdirnya. Naam. Hadzal umum yashmilu al-khair wa syarr. Ini adalah perkara yang umum. Perkara umum
ya, yang dia mencakup di dalamnya dari perkara kebaikan dan perkara kejelekan. Nah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakhruju syai'un al-khalq, la yakhruju syai' al-khalq Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqa al-khair wa khalaqa asy-syarr. Segala sesuatu itu tidaklah keluar dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dari perkara yang baik dan Allah juga menciptakan dari perkara yang jelek. Naam. Lakin syarr la yansibu ila Allah. Akan tetapi perkara kejelekan itu tidak bisa disandarkan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kejelekan itu muncul dan timbul dari sang hamba, dari makhluk tersebut. Ya, tadi dalam hadis disebutkan wal khairu bi yadayka wasyarru laisa ilaika. Bahwasanya kebaikan itu muncul dari sisimu dan kejelekan itu bukan dari sisimu. Ya. Lakin asyarr la yansibu ila Allah. Akan tetapi kejelekan itu tidak bisa serta-merta disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yansibuhu al-fi'l wa innama yansibuhu ilaihi al-injad wal khalq. Ya. Tidak bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, ya, telah menciptakan demikian. Ada perkara yang baik, ada yang perkara yang buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah untuk menyuruh hambanya untuk mereka ini berbuat kejelekan, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Ya, Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan ada makhluk yang baik, ada makhluk yang jelek. Ya, di situ ada pilihan. Allah berikan pilihan kepada makhluk. Bahwasanya di sana ada perkara yang Allah ciptakan demikian kondisinya, tapi Allah sama sekali tidak pernah menyuruh makhluknya untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Ya, untuk mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh atau menyuruh kepada mereka. Allah ciptakan, tapi Allah tidak pernah menyuruh mereka. Wan Nabi alaihi salatu wasallam qala fi du'aihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata dalam doanya, wasyarru laisa ilaika. Ya. Dan kejelekan itu bukan dari sisimu ya Allah. Ya. Bima'na laisa min fi'lika syarr. Ya, artinya bahwasanya bukanlah dari apa yang dilakukan oleh Allah dari perkara kejelekan, ya. Tidak bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana Allah azza wa jalla khaliqan, ya. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan kejelekan, ya. Dan itu ada. Akan tetapi itu semua al-fa'il huwa al-'abd. Al-'abd huwa fi'lu syarr bi nafsihi. Bahwasanya kejelekan itu ada, ya. Allah ciptakan kebaikan, Allah ciptakan kejelekan. Kejelekan itu timbul dan muncul dari mana? Dari kelakuan seorang hamba, ya. Ya, al-fa'il huwa al-'abd. Pelakunya adalah seorang hamba, ya. Al-'abdu huwa fi'lun syarr bi nafsihi. Seorang hamba dia sendiri yang telah melakukan kejelekan atas dirinya. Ya, dia yang telah melakukan kejelekan atas dirinya. Ya, jadi mafhum ya, bisa dipahami. Allah ciptakan kebaikan dan Allah ciptakan kejelekan, tapi Allah tidak pernah menyuruh kepada makhluknya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu timbul? Timbul dari sang makhluk itu sendiri. Ya, maka ini perlu difahami bahwasannya karena kadangkala ada orang, ya, dan ini kejadian. Ada orang dia ahlul maksiat, tukang mabuk. Minum hampir setiap hari dia. Ya, mabuk, dia ngoceh segala macam, mabuknya kadang-kadang baca Al-Qur'an. Ya, mabuknya membaca Al-Qur'an. Ditanya oleh temannya, "Fulan, ente ini kenapa tiap hari mabuk? Kok kerjaannya mabuk? Apa memang enggak ada yang lain ente? Kok tiap hari mabuk, minum terus? Ya, teler, mabuk di jalan sebagainya." Kata dia, "Ana minum ini ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala." Katanya dia mabuk karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak benar sama sekali, ya. Tidak benar bahwasanya pelaku kemaksiatan itu dari sang makhluk, sang hamba tadi, ya. Dia yang telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Allah enggak suka, Allah enggak ridha. Allah enggak cinta kepada
makhluk yang telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka perbuatan dosa dan maksiat itu timbul dan muncul dari kelakuan sang hamba tadi. Taib ilahuna, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka